Pertanyaannya siapa yang bayar demo tersebut? Siapa yang menggerakkan demo tersebut? Tujuannya untuk apa? Sampai ada demo di depan KPK juga untuk mentersangkakan Pak Sekjen, kemudian ada demo untuk minta Pak Hasto untuk ditahan. Ya baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa saya pribadi juga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan eksepsi bersama dengan eksepsi dari penasihat hukum saya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga dari seluruh substansi tadi yang disampaikan, ya ternyata dalam seluruh fakta-fakta hukum yang kami sampaikan, intinya bahwa apa yang sudah diputuskan di dalam pengadilan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, itulah yang seharusnya dihormatin. Selanjutnya dari penasihat hukum kami persilakan, Bung Roni. Ya, makasih teman-teman bahwa tadi kan kita sudah sampaikan dalam eksepsi ada beberapa catatan koreksi yang kami melihat itu adalah hal yang fatal terkait dengan penerapan pasal, kemudian kronologisnya secara tidak lengkap, kemudian peristiwa yang sudah dipersidangkan dan sudah ingkrah 2020 didaur ulang. Yang perlu kita sampaikan bahwa yang kita melihat titik dari terkait dengan obstruction of justice itu terjadi itu di proses penyidikan, di penuntutan dan pemeriksaan sidang, bukan di penyelidikan. Ya teman-teman, kemudian apa yang disampaikan bahwa telah terjadi obstruction of justice, bahwa handphone saudara Kusnadi yang didakwakan, bahwa apa yang disampaikan oleh JPU, handphone tersebut disita oleh KPK, penyidik KPK. Jadi tidak ada dalam hal ini menghilangkan barang bukti atau merintangi penyidikan. Kemudian hal-hal yang lainnya saya pikir bahwa suap sudah pernah diuji, sudah pernah diperiksa secara utuh dan sudah disampaikan bahwa uang tersebut adalah dari Harun Masiku. Mungkin poin-poin ini yang kita sampaikan supaya jelas di publik bahwa apa yang sedang kita jalani ini adalah bentuk dari proses penegakan hukum yang kita juga memperjuangkan keadilan untuk Sekjen PD Perjuangan. Karena apa? Ini bisa terjadi sama siapa saja apabila penegakan hukumnya secara urak-urakan, tidak sesuai dengan KUHAP, dan kita lihat apalagi dengan muatan politis. Kami harapkan ini tidak terjadi kepada masyarakat kecil. Terima kasih. Mas, tadi kan sempat disebut juga adanya intimidasi dari pejabat negara agar tidak memecat Jokowi sebagai kadernya. Itu siapa Mas, dan intimidasi apa saja yang diberikan begitu? Ya teman-teman, nanti kan ada agenda pembuktian. Pembuktian itu nanti kita akan ungkap, karena di muka persidangan lebih kita pikir bahwa sah secara hukum ya. Nanti kita akan sampaikan bukti-bukti tersebut. Ini kan rangkaian persidangan ini kan masih panjang. Ada spanduk menyerang partai PDI Perjuangan tahun 2024. Kemudian ada pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan Sekjen PDI Perjuangan. Salah satu media online sudah dijatuhkan sanksi oleh Dewan Pers karena tidak cover both side. Itu sudah kita proses. Kemudian teman-teman hari ini di depan banyak sekali yang demo. Demo yang kita sudah ikuti dari sidang pra-peradilan sampai sekarang masih konsisten mereka demo. Pertanyaannya siapa yang bayar demo tersebut? Siapa yang menggerakkan demo tersebut? Tujuannya untuk apa? Sampai ada demo di depan KPK juga untuk mentersangkakan Pak Sekjen, kemudian ada demo untuk minta Pak Hasto untuk ditahan. Yang paling yang menurut saya keterlaluan itu adalah ada survei, sampai ada survei yang sudah menjelaskan, yang sudah memvonis Pak Sekjen sudah bersalah, Mas Hasto sudah bersalah, sebelum ada vonis pengadilan. Menurut saya teman-teman, ini perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, dan ini menurut saya menunjukkan bahwa ini adalah kasus politik dan Mas Hasto adalah tahanan politik. Yang terbaru adalah Mas Febri. Kita lihat, kurang dari 1 minggu saya ingat, Jumat kemarin beliau sidang pertama, hari Rabu sudah ada penggeledahan di kantor lamanya. Terus kemudian di framing di media, ini maksudnya apa, tujuannya apa? Apa yang mau dari penegakan hukum seperti ini kawan-kawan? Kalau mau fair, ayo kita beradu di ruang persidangan, kita adu dalil, kita adu soal argumentasi-argumentasi hukum, itu fair gitu loh. Tapi sejak awal teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah politik, kasus ini politik gitu. Sampai sekarang udah terlihat jelas siapa yang punya kepentingan di sini, tau nggak?
Kan kita sudah tahu gitu loh. Ada orang yang masih merasa bahwa dia berkuasa, masih merasa abuse of power, masih merasa bahwa dia bisa mengontrol republik ini. Nanti kita akan buka di persidangan.